Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ni'matin, ya, atas setiap nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat Islam dan nikmat iman, yang mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar terus sempurna keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu bekal, ya, bekal kita, ya, yang nantinya jadi pandangan Allah dan Rasulnya. Kalau yang lain enggak, bekal kita cuma Islam dan iman, ya. Yang lain enggak ada itu yang lain. Harta, istri, suami, anak, jabatan, enggak. Cuman dua. Keislaman kita sebagai seorang muslim dan keimanan kita sebagai seorang mukmin. Dan alhamdulillah Allah terus berikan kita kekuatan untuk menjaga itu semua. Itu kan perlu dijaga itu. Bukan berarti kita ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah begitu saja, tidak. Tapi perlu dijaga dan disempurnakan, ya, disempurnakan. Karena kenapa? Udkhulu fis silmi kafatan. Masuklah kamu ke dalam Islam, agama satu-satunya. Laisa lahu dinan. Enggak ada lagi agama selain agama Islam yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun toleransi yang ada itu bukan toleransi secara akidah, tapi secara manusia. Ingat, kalau sudah bertoleransi kepada akidah, bahaya gitu. Bahaya. Secara manusiawi saja, bahwasanya orang ini tidak sama, ya, atau tidak seakidah, tidak sesyariat, bersyariat seperti kita. Jangan sampai toleransinya kepada hal-hal yang terkait dengan akidah. Kalau udah akidah, masalah udah nggak ada lagi toleransi, udah nggak ada lah lagi. Pokoknya yang paling sempurna, ya, agama di muka bumi ini adalah agama Islam. Titik. Nggak ada lagi yang lain. Ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Dan untuk itu semua, ya, berbagai macam Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk mampu meriayah, menjaga, ya kan, memberikan subur Islam dan iman kita bukan sebatas lisan saja. Karena kenapa? Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itulah beliau dalam mentarbiyah, memberikan pendidikan kepada para sahabatnya.
Sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, ya kan, mungkin teristilahkan dengan khulafaur rasyidin, ya kan, yang itu yang kita pegang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sahabat-sahabat yang lainnya itu sudah terbina, terdidik oleh didikan Rabbaniyah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu adanya kaca, ya, baik itu sobah maupun yang laki-laki maupun yang perempuan, sehingga apa? Terus kita bisa memotivasi, ya, untuk bisa bagaimana nih Islam kita yang sekarang, iman kita yang sekarang bukan hanya sekedar legitimate semata, tapi benar-benar, ya, kita ini adalah seorang Muslim yang istislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai seorang mukmin yang meyakini betul apa yang terjadi semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses kehidupan kita sampai nanti kita akan masuk kepada proses kehidupan berikutnya, ya, yaitu di alam barzakh, ya kan, sampai kepada padang mahsyar, ya kan, atau yaumil mahsyar. Nah, itu semuanya proses dan penentuan itu ada di sini sekarang. Ad-dunya darul amal, la jazaa'a fi. Dunia itu darul amal, tempatnya kita beramal, nggak ada balasan. Artinya balasan yang kita tahu, ya kan, akan kenikmatan-kenikmatan yang terdapat di nanti di sana. Wal akhirah darul jaza, la amala fi. Adapun akhirat itulah negeri di mana semua perbuatan manusia akan dibalas. Adapun balasan-balasan yang terjadi di dunia itu bentuknya semua adalah peringatan agar buru-buru kita kembali kalau melakukan sebuah kesalahan. Itu sifatnya enggak, tapi yang sifatnya abadiah nanti pembalasan ketika berada di akhirat. Maka di sini udah memang tempatnya, ya, untuk kita beramal. Untuk perkara akhirat kita rapiin benar-benar tanpa melupakan perkara-perkara di dunia yang terkait dengan ma'isyah kita, sehingga keteraturannya itu benar, ya, antara dunia dan akhirat kedua-duanya nggak timpang, satu sama lain saling mendukung dan menyempurnakan, gitu. Kehidupan akhirat, yuk pelan-pelan kita sempurnakan bekal kita, ya kan. Kehidupan di dunia iringi dengan bekal di akhirat. Artinya apa? Sehingga kita terus bisa waspada ketika menghadapi hal-hal yang terjadi, yang kita alami langsung, kita bisa lihat, kita bisa dengar, bahkan kita bisa rasakan. Sekarang bagaimana hidup di muka bumi, baik itu di negeri kita sendiri atau di negeri-negeri yang lain, semuanya. Walaupun tetap al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi, tetap Islam itu nggak bakalan ada yang lebih, ya, tinggi atau melebihi kemuliaan Islam, kan? Apapun dan siapapun, Islam paling mulia. Maka kita, apa yang sudah kita pelajari, ya, khususnya masalah zikir yang sudah mudah-mudahan kita pahami, ya kan, khosoisnya, keistimewaan daripada berzikir tersebut, ya kan, yang merupakan tameng buat kita mengarungi kehidupan di dunia dengan berbagai macam dalil, baik akli maupun nakli, yang udah nggak bisa dilakukan, nggak boleh ragu dengan dalil yang sudah diungkapkan tentang zikir tersebut, baik secara nas Al-Quran dan hadis maupun dari pendapat-pendapat ulama. Nah, maka kita selaku yang mengikuti beliau, ini bukan ulama-ulamaan. Kalau sekarang kan banyak ulama-ulamaan. Ini bukan, tapi ulama yang benar-benar mengarahkan umat Muhammad SAW, pastinya
dalam persatuan, ya. Yang kedua dalam tatanan, ya. Menuntun umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cahayanya, ya kan, Nurul Muhammadiyah, cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya kita akan pandai, ya, membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Nah, kemarin kita sudah membahas masalah zikir yang terbagi menjadi 2 bagian, dan kalimat pamungkasnya adalah yakfidz dzakiru syarafan. Itu yang perlu kita ingat. Cukuplah kemuliaan bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada lagi kemuliaan yang lain selain kita apa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hina nazkurullaha, ketika kita ingat Allah, yakinkan annallaha yazkuruna. Allah ingat. Ingatkah, disebutkah, ya kan? Itu udah sebuah kepastian. Kita memang nggak tahu. Ya memang nggak ngerasa kan kita. Kita ngomong Allah. Nah, padahal saat kita ngomong Allah, saat kita ngomong Ar-Rahman, saat kita ngomong Ar-Rahim, saat kita Alhamdulillah, saat kita Subhanallah, yubahi bihimul malaika. Dibanggakan kita di hadapan, kita nggak ngerasa emang. Nah, ini yang disebut dengan iman. Yakin nggak kalau ini terjadi sebenarnya? Karena kita itu dia, makanya iman itu di situ. Kalau nggak yakin, ya dianggap hal yang biasa. Tapi kalau dia yakin, karena kalimat ini keluar, baik itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala atau dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu, juga apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang menjadi perbuatan, perkataan baginda Rasulullah ada bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan yang disebut dengan iman. Lah orang kadang-kadang gimana kok? Ya artinya biarkan saja itu. Gitu. Yang penting kita ini hanya dituntut untuk meyakininya tanpa ada keraguan. Itu yang disebut dengan iman. Kalau kita kan kagak nih, iman kita masih minta pembuktian kan ya? Ya iman kelas kita ini, iman kelas kita masih iman yang masih butuh pembuktian. Kalau orang udah beriman mah nggak perlu pembuktian lagi lah. Orang udah percaya kok. Berarti percaya kita belum sampai 100% itu. Belum sampai, masih 50. Ya naik-naik dikit dah. 55 dah. 57 dah. Ya kan, ganjilin dikit. Iya masih segitu. Karena kadang-kadang kita lakukan dengan benar, kadang-kadang kita acuh. Nah, ini yang harus benar-benar kita jaga. Maka mengingat kita sudah mengetahui bahwasanya zikir itu dorbain, terbagi menjadi 2, ya kan? Secara prakteknya yaitu zikir dengan lisan dan zikir dengan qalbu. Yang paling bagus, afdal adalah dua-duanya. Ya kan, kita melakukan hal yang demikian sehingga benar-benar ya tarosah, ya kan, menciptakan perilaku kita sehingga diamnya aja kita udah bersih, diamnya aja lisan kita diam, tapi menunjukkan kita berzikir kepada Allah. Karena yang dituntut bukan hanya sekedar lisan, ya kan, yang akhirnya hati, ya kan, mengikutsertakannya, ya kan, tapi semua anggota tubuh kita, ya kan, diajak untuk, ini kan tangan punya Tuhan kan? Siapa Tuhannya tangan? Allah. Ya ajaklah tangan kita biar berzikir sehingga tangan kita malu kalau mau ngapa-ngapain. Iya kan? Kalau tangan kita nggak ajak berzikir kepada Allah, iya, sebatas lepas dari lisan doang, kemungkinan besar masih bisa tangan kita ngambil yang bukan haknya, yang bukan milik. Begitu juga kaki
bisa saja kaki kita melangkah kepada yang nggak seharusnya kita langkahkan kaki. Dan semuanya, kuping kita, ya kadang-kadang lisan kita Allahu Akbar masih bohong. Ya, lisan kita Allahu Akbar. Kan lisan ini ngucapin yang suci tuh, kalimat-kalimat yang suci kan. Allahu Akbar, Subhanallah, atau selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lisan kita aja masih mau nggak diajak kepada kemungkaran? Ini kan lisan nih. Kita baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Masih diajak nggak? Masih nggak bisa diajak gibah ini lisan? Masih kan? Masih nggak bisa diajak lisan ini namimah? Kenapa masih? Kok bisa masih? Itu sebabnya. Seharusnya kan lisan ini yang sebagaimana aslinya memang diciptakan dizikri untuk mengingat Allah, kok bisa-bisanya? Walaupun pintu itu tetap dibuka untuk taubat, untuk istighfar, untuk mohon ampun. Karena pada dasarnya manusia itu nggak terlepas dari itu. Tapi ayo, jangan mentang-mentang. Kan orang kadang-kadang berpikir, al-insan mahalun nisyan wal khotor. Mentang-mentang manusia tempatnya salah dan dosa, jangan dimentang-mentangin gitu, bangga. Jangan dimentang-mentangin manusia tempatnya salah dan dosa, itu dijadikan dalil, ya kan namanya manusia. Lah bukan. Tapi sampai di mana mujahadah kita, gitu loh, untuk bisa ngejaga lisan kita biar enggak ta'arud. Lah kita ngomong sholawat, tapi kita kebalikan. Nah, itu yang perlu. Maka qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumi fid dharaini amin. Auqatuz zikr, waktu-waktunya zikir. Kapan sih? Walaysa lidzikri waktun muayyan. Zikir nggak punya waktu pasti, nggak punya ketetapan waktu. Ibaratun sahihatun tamaman. Ini udah jelas ibaratnya. Udah pas, udah sempurna. Adzikul mutlaqu laisa lahu waktun muhaddadun aw adadun muayyanun. Zikir mutlak, zikir nih yang mutlak artinya yang nggak terikat dengan apa-apa, zikir aja. Ya. Dia nggak punya waktu atau nggak punya batasan waktu dan nggak punya jumlah bilangan tertentu, nggak punya dia. Nggak punya dia. Boleh, ya kan, kapan waktu aja. Fal muslim ma'murun bil iktsari min dzikrillahi fi kullil awqati wal ahwal. Maka seorang muslim diperintahkan untuk memperbanyak daripada zikir kepada Allah fi kullil awqati wal ahwal. Di dalam setiap waktu dan keadaan. Sebagaimana yang kemarin, keadaan kita ada tiga. Enggak kadang kita duduk, enggak kadang kita berdiri, enggak kadang kita berbaring. Nah, fi kulli awqat, dalam keadaan-keadaan tersebut kan punya waktu tuh. Nah, jangan lepas waktu-waktu kita dalam posisi tiga tersebut dari berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika anna jami'al awqati shalihatun lidzikri. Yang demikian, kenapa? Karena sesungguhnya semua waktu itu boleh untuk berzikir. Yumkinu taqsimul adzkar ila nau'in. Nah, sekarang bentuk zikirnya. Ya, kemarin macam zikirnya. Sekarang bentuk zikirnya. Az-zikrul mutlaqu, misal, ya. Zikir tadi ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Artinya ada yang terikat dengan waktu atau terikat dengan bilangan. Ada yang nggak terikat dengan waktu dan bilangan. Nah, kalau zikir mutlak itu misalnya at-tasbih, ya, misal tasbihi wal istighfari was salati ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa kullu dzalika ghairu muqayyadan bi waqtin aw makanin
illa ma hurima, kecuali keadaan tempat yang diharamkan kita untuk baca. Di WC lagi jongkok, udah nggak, itu jangan. Makanya ada pengecualian illa ma hurima, kecuali apa yang diharamkan untuk kita zikir di situ. Jangan kalau di nongkrong mah, kan udah mau masuknya iya, mau keluarnya iya, tapi pada saatnya kita lagi duduk, apalagi ngeden, jangan bawa-bawa itu, jangan. Oke, jangan bawa-bawa itu. Ya. Wa au adad muhaddadan yumkinuna ziyadah wa tanwi mata syi'na. Artinya boleh, ya kan, kita tambahin mau 100, mau 200, mau 300, mau 400, mau 1000, mau 2000, mau 3000, mau bentuknya tasbih, mau bentuknya istighfar, terserah kita. Adapun zikrul muqayyad mislu azkaris sobah wal masa. Nah, zikiran sobah dan masa. Kan ada tuh ya, guru kita kan ngeluarin tuh kitab azkar kan? Ada nggak? Megang nggak itu? Nah, baca tuh. Nah, itu baca pagi. Itu muqayyad itu. Biwaktin muayyan itu. Ya kan, waktu subuh atau pagi sama sore. Nah, baca tuh. Itu zikir-zikir yang muqayyad. Wa azkar ma ba'da shalah, atau zikiran setelah sholat yang udah jelas bilangannya, ya kan, tasbihnya berapa, tahmidnya berapa, takbirnya berapa, baca. Jadi ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Terserah, dua-duanya kerjain. Kalau lagi pasan waktunya pakai yang muqayyad itu. Ya, habis sholat ya pakai, selesai sholat ya pakai, yang enggak muqayyad. Wahya muqayyadatun bi'adadin au awqatin muayyanah waradat fis sunnah, yang memang udah jelas ada di dalam sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yufaddalul iltizam biha kama waradat. Artinya ya lazimin aja. Kalau mau kan udah ada nih, apalagi udah ada ringkasan, ya kan, zikir-zikir sobah, zikir-zikir masa, dan kita juga sempat mengeluarkan kan kutaib, anggaplah kutaib ya, buku kecil yang terangkum di dalamnya zikiran untuk yang pagi dan yang sore, petang, ya kan, mau habis maghrib atau bagaimana lah bacanya, sempetin waktu itu. Nah, itu mulazamahin gitu loh. Selain di luar konteks itu, di saat kita bergerak dalam posisi yang 3 tadi, baca yang lainnya. 6. Jadi yang demikian itu memang buat tameng sih, buat apa ya, buat perisai kita. Karena kalau kita kosong banget dari yang demikian, ya Allah, gimana ya, ya rasain diri dah, saya udah nggak bisa ngomong lagi. Laqad ja'alallahu subhanahu wa ta'ala jami'a ana'il laili wan nahar shalihan lidzikir. Udah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adanya pagi, adanya siang, adanya malam. Khilfah sebagaimana yang kemarin. Ya kan, silih berganti. Itu fursah untuk siapa? Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ayat fil Quran katsirah tubayyinu anna dzikrullah mustahabbun fi jami'il amkinati wal azminah. Banyak ya daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang waktu kita berzikir, ya kan, atau tempat di mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Hal yang udah nggak bisa kita ragukan lagi. Di saat kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan terlihat dengan jelas. Apa yang terkait dengan Allah sebagaimana yang sampaikan kemarin itu pasti besar, pasti mulia yang terkait dengan Allah. Kalau nggak terkait,
hina dia. Semua yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi yang terkait dengan ciptaan Allah, baik itu yang di langit maupun yang di bumi, makhluk tahada batin. Itulah yang nanti memproses muraqabah kita. Seakan-akan terus kita diapain? Di CCTV-in nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gerakan kita makin lebih terarah. Kalau kita nggak merasa di CCTV-in nama Allah, ya kan? Karena kita jauh atau jarang, bahkan enggak sama sekali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas jalan kita jadi enggak terarah. Nah, itulah yang perlu, ya. Maka qala Al-Ghazali fi kitabih Al-Ma'ruf Ihya Ulumuddin, mana itu bacaan? Lah, bacaan gua kemana ya? Lah, hilang bacaan gua nih. Nah, apa katanya Imam Ghazali? Al-abdu baina dzambin wa ni'matin la yuslihuhuma illa al-istighfar wal hamd. Seorang hamba antara dosa dan nikmat, dan keduanya nggak akan bisa baik kecuali dengan apa? Istighfar dan alhamdulillah. Tuh. Manusia al-abdu baina dzambin wa ni'matin. Kalau nggak dia berbuat dosa, dia dapat nikmat. Kalau berbuat dosa, maka disegerakan untuk beristighfar. Kalau dapat nikmat, terus tajawu apa? Alhamdulillah. Dua. Ablag ini kalimatnya. Udah. Kalau kita nggak dosa, ya nikmat. Di saat dosa, kerjain buru-buru. Fasari'u ila magfirati mir rabbikum. Kalau enggak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun dari menjakan kita bangun tidur sampai kita tidur lagi enggak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama apa? Kita bernah, itu aja udah nggak bisa kita pungkiri. Itu aja nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita nafikan. Kalau bahwasanya dua lubang hidung ini mempengaruhi kita juga. Kalau udah Allah pencet, nggak kasih oksigen, ambulan di sini banyak. Ambulan banyak semua. Nggak buat saya, nggak buat Bang Ubay, apalagi buat Kang Udin. Ya kan? Dia mau bukan satu ambulannya, dua. Iya, kalau memang sampai, ya kan, Allah selesai ini nih. Iyalah, tekap aja kita bareng-bareng. Sekarang nih, 5 menit aja nggak lama-lama, 5 menit aja, yuk. Ayo, Tiu. 1. Hitungin, tuh. Bang Pela suruh hitung, ayo Bang Pela hitung. Ayo, Tiu. Sampai cepetan duluan, panggil ambulan. Selesai kita udah. Dari situ aja kita nggak bisa menafikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang wajib bagi kita? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan guru kita udah sama-sama di hadapan kita. Ya, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Ya kan, bisa terus sama-sama bareng-bareng nonton kita untuk mengenal Allah, ya. Bisa kita sempurnakan Islam kita sempurnakan iman kita, ya kan, linailir ridha, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain, wa billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.